Halo semuanya, kali ini salah kan Kak, kepleset lagi. Nggak usah santai. Oke, oke. Nafas dalam. Halo semuanya, kembali lagi di episode 2 dari The Other Side. Saya Kevin Limanta akan memandu jalannya interview atau acara pada hari ini. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai masalah kesehatan mental. Di Indonesia, masalah kesehatan mental ini merupakan masalah yang masih dianggap tabu untuk dibicarakan, dan kita di sini akan berbicara mengupas lah. Kita akan ada upaya untuk memberikan informasi kepada para penonton sekalian untuk tahu gitu. Jadi apa sih sebenarnya kesehatan mental itu, kenapa masalah kesehatan mental itu penting, dan bagaimana kita bisa menyikapi isu kesehatan mental ini dengan lebih bijaksana. Nah, di kesempatan kali ini saya ditemani oleh salah satu narasumber saya, yaitu Kak Tarfi Nadira, yang merupakan sarjana psikologi dan sekarang sedang aktif di salah satu komunitas non-profit pencegahan bunuh diri yang namanya Into the Light. Nah, jadi mungkin langsung aja kita sambut Kak Tarfi Nadira. Halo Kak Tarfi. Halo Kevin, perkenalkan semuanya, nama aku Tarfi Nadira, bisa dipanggil Tarfi. Aku sekarang aktif di organisasi komunitas Into the Light Indonesia di Task Force Suicide Crisis Intervention. Aku di sini udah dari tahun 2019, jadi kurang lebih udah masuk 2 tahun ini, kayak gitu. Oke, thank you Kak Tarfi ya sekali lagi buat kesempatan dan waktunya buat menyempatkan diri buat bisa ngomong-ngomong lah kita di acara kali ini gitu ya. Iya. Sebelumnya aku mau ngasih info juga kalau misalnya Into the Light Indonesia itu sejak tahun lalu itu udah jadi yayasan, namanya Yayasan Insan Teman Langit kayak gitu. Jadi kita juga lagi proses rebranding juga. Oke. Gitu. Mungkin Kak Tarfi bisa kayak jelasin, mungkin singkat aja deh kayak gimana sih sejarahnya kayak Into the Light itu bisa ada gitu kan, mungkin orang pada penasaran ini komunitas advokasi pencegahan isu bunuh diri gitu ya, motivasinya apa, terus kenapa Kak Tarfi gabung ke Into the Light, mungkin singkat aja Kak. Oke, sebenarnya kan Into the Light itu udah berdiri lama ya, sekitar 2013, dan itu didirikan oleh salah satunya pendirinya Kak Beni kan. Nah, kenapa aku masuk The Light tahun 2019 karena waktu itu isu bunuh diri di tahun itu emang mahasiswa, khususnya mahasiswa itu lagi tinggi-tingginya, kayak banyak banget yang mungkin mereka stres atau gimana, aku nggak tahu, berita itu muncul. Terus juga di kalangan teman-teman aku juga lagi banyak yang punya masalah kesehatan mental, sehingga aku tergerak nih untuk kayak gimana sih, ingin lebih mendalami caranya gimana untuk membantu teman-teman kayak mencegah bunuh diri. Akhirnya aku volunteer, aku daftar di Into the Light Indonesia. Seperti itu sih kurang lebih. Oke. Nah, kalau kita ngomongin masalah kesehatan mental nih Kak, sebagai kan Kakak ini kan sekarang punya sebagai orang yang memang belajar ya namanya psikologi gitu ya dan mendalami tentang masalah kesehatan mental. Menurut Kakak sendiri, kenapa sih gitu? Kenapa kesehatan mental itu penting, dan sama pentingnya mungkin kalau aku bilang mungkin sama pentingnya dengan kesehatan jasmani gitu. Menurut Kakak gimana gitu? Apakah benar kesehatan mental itu sama pentingnya atau mungkin lebih penting bahkan gitu? Nah, ini aku setuju sama Kevin. Kalau emang kesehatan mental dan kesehatan fisik itu tuh sama pentingnya, karena kenapa? Mereka ini saling berhubungan gitu, Kev. Jadi kalau misalnya kesehatan fisik kita buruk, itu bisa mempengaruhi kesehatan mental kita juga. Dan sebaliknya, ketika kesehatan mental kita juga lagi buruk, bisa mempengaruhi memburuknya kesehatan fisik kita juga. Jadi emang keduanya ini penting, nggak ada hierarki di situ mana yang lebih penting, tapi keduanya emang saling berhubungan kayak gitu. Nah, sebenarnya tuh apa sih yang menjembatani hubungan kesehatan mental dan kesehatan fisik ini? Itu tuh salah satunya ada di sistem endokrin dan hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita. Jadi sistem endokrin itu kan bekerja melepaskan hormon ke seluruh organ tubuh kita melalui aliran tubuh. Salah satunya untuk pengendalian metabolisme tubuh kan. Nah, jadi ketika pikiran sama perasaan manusia nih, dia bisa mempengaruhi hormon-hormon yang dilepaskan
dari sistem endokrin ini, dan kemudian hormon itu dapat mempengaruhi sistem kerja organ tubuh kita. Nah, oleh karena itu pikiran kita itu harus sehat dan dipenuhi emosi positif agar kesehatan fisik kita juga bisa sehat, kayak gitu kurang lebih. Jadi kayak misalnya kalau emosi positif kita ada di pikiran kita dipenuhi oleh emosi positif, kan organ hormon-hormon yang dilepaskan kan juga hormon-hormon yang positif kan. Berarti organ di dalam tubuh kita bisa bekerja dengan benar, secara benar, metabolisme tubuh kita bisa sehat, kayak gitu kan, bekerja berfungsi dengan maksimal. Tapi ketika kita punya pikiran-pikiran negatif, itu kan mempengaruhi hormon-hormon yang dilepaskan dari sistem endokrin itu kan. Nah, itu bisa mempengaruhi sistem kerjanya organ itu, fungsinya itu tidak jadi maksimal. Contohnya misalnya kita lagi stres. Kalau misalnya kita lagi stres, itu mempengaruhi sistem tubuh kita banget kan. Kayak misalnya bisa jadi pusing atau sakit perut. Itu banyak banget kan kasus-kasus yang kayak gitu. Atau misalnya kita lagi benar-benar panik ngadepin ujian sampai kita keringetan atau mual kayak gitu. Itu makanya kenapa mereka saling berhubungan antara kesehatan mental dan kesehatan fisik kayak gitu. Terus misalnya kalau lagi marah, sering banget kan ada, makanya jangan marah-marah, nanti menimbulkan, nanti itu darahnya tinggi kayak gitu kan, tekanan darahnya tinggi. Nah, itu kenapa salah satunya mereka berhubungan kayak gitu. Terus apa sih sebenarnya nih biar kita bisa menjaga kesehatan mental kita dan kesehatan fisik kita secara bersama-sama, itu kita harus memperhatikan gaya hidup sehat. Kayak misalnya mengatur pola makan dengan makanan yang bergizi, pola tidur yang cukup, sama olahraga. Nah, itu hubungannya apa sih? Emang bukannya itu kayak ke fisik aja ya, tapi sebenarnya tuh enggak, itu bisa ngaruh juga ke kesehatan mental kita, ke psikis kita juga. Jadi kayak misalnya nih, kalau misalnya kita lapar atau kita kurang tidur, itu kan biasanya berhubungan banget sama mood kita kan, kita jadi kayak cranky gitu kan, sering marah-marah. Nah, makanya kalau misalnya kita makannya benar, tidurnya benar, mood kita bisa jadi benar juga kan, kita bisa menjaga kesehatan mental kita. Terus olahraga, biasanya olahraga benar-benar kayak itu fisik doang kan. Tapi sebenarnya enggak, olahraga itu juga bisa berhubungan sama kesehatan mental kita juga. Kita bisa menjaga kesehatan mental juga. Jadi kayak contohnya kita tuh bisa katarsis atau melepaskan energi-energi negatif kita secara positif kayak gitu. Contohnya kayak aku dulu waktu SMA, ketika aku lagi stres banget gitu, aku tuh suka jogging kayak sekitar 30 menit atau sprint 3 menit. Itu untuk melepaskan emosi-emosi negatif aku, kayak kesetresan aku bener-bener keluarin lewat jogging itu, lewat lari itu. Jadi itulah kenapa gaya hidup sehat itu penting untuk kesehatan mental dan kesehatan fisik juga, kayak gitu kayak. Aku setuju sih Kak, apalagi terutama bagian yang olahraga ya. Jadi aku ngerasain banget gitu. Aku kalau misalnya aku sempet kayak stres gitu kan ya kayak, terus aku tuh kayak males-malesan gitu, kayak mau melakukan olahraga gitu kan males. Tapi kalau aku paksain olahraga, begitu aku selesai, tuh rasanya tuh kayak enak gitu. Dan setelah aku lakukan berkali-kali itu rasanya kayak somehow nggak ada lagi perasaan-perasaan yang kayak stres itu tuh kayak berkurang gitu tendensinya. Jadi aku kayak jadi memang benar ya Kak, ada suatu hubungan yang nggak kelihatan tapi sebenarnya ada antara kesehatan mental dengan kesehatan fisik gitu ya. Iya, benar banget ada hubungannya gitu ya. Nah, sekarang kan tadi kan kita ngomong ya Kak, betapa sama pentingnya gitu kesehatan mental dengan kesehatan fisik. Tapi kenapa ya menurut pandangan Kakak nih, kenapa di Indonesia nih secara khususnya ya masalah kesehatan mental ini nggak terlalu banyak diomongin gitu. Kesehatan fisik oke lah dibahas gitu ya secara intensif gitu. Tapi kesehatan mental tuh kayak nggak mendapatkan perhatian yang sama banyaknya dengan kesehatan fisik gitu. Menurut Kakak kira-kira kenapa ya? Kalau menurut aku mungkin karena yang pertama masalah fisik itu kan benar-benar kelihatan kan, kayak wujudnya kelihatan nih, ketika kita bilang mual kita bisa beneran muntah, atau misalnya kita sakit tangannya memang beneran kelihatan kan. Sedangkan kalau misalnya kita bilang
sakit hati kan nggak bisa kelihatan kan kenapa sakitnya, atau sedih, kesepian kita nggak bisa kelihatan kan kenapanya. Itu salah satunya kenapa fisik lebih diperhatikan. Terus yang keduanya juga karena stigma di Indonesia, stigma terhadap orang dengan gangguan mental itu sangat berpengaruh. Kenapa orang-orang tuh tabu banget untuk ngomongin masalah-masalah gangguan mental. Jadi kan kayak misalnya stigma itu kita takut dijudge untuk punya gangguan mental atau takut dikucilkan, terus takut diomongin semacam itu. Jadi karena kita takut, itu kan stigma kan jatuhnya kan. Karena kita takut makanya kita tuh nggak mau untuk berbagi kepada orang-orang, mencari pertolongan kayak gitu. Nah terus selain itu stigma itu tuh juga kalau menurut aku itu dia berhubungan sama faktor sosial kultural sama budaya. Nah budaya di Indonesia itu kan dia masih kental sama agama kan, maksudnya bukan masih tapi emang kental dengan budaya agama juga budaya di Indonesia ini. Nah jadi tuh stigma orang terhadap gangguan mental kadang mereka dianggap kalau dia ada gangguan mental kurang iman atau kurang mendekatkan diri kepada Tuhan, atau juga bisa dibilangnya kerasukan setan kayak gitu kan. Itu juga salah satunya stigmanya, makanya orang-orang tuh kayak takut untuk membuka diri tentang atau membicarakan, mendiskusikan kesehatan mental. Padahal sebenarnya kan gangguan mental itu kan macam-macam ya faktornya kan, bukan cuma salah satu aja. Tapi dia biopsikososial, jadi di situ ada genetiknya ada, terus faktor lingkungannya ada, dan faktor-faktor yang lainnya itu banyak banget semuanya. Terus abis itu juga karena kurangnya literasi kesehatan mental juga, atau kurangnya literasi tentang bagaimana sih kita memperlakukan orang dengan gangguan mental. Di Indonesia ini kan masih banyak banget ya yang kayak misalnya ngelihat orang dengan gangguan mental itu dikucilkan, mereka anggapannya takut ketularan kayak gitu kan, padahal kan penyakit mental tidak menular kan. Terus abis itu juga masih banyak nih keluarga-keluarga yang menganggap anggota yang memiliki gangguan mental itu sebagai aib, jadi mereka diumpetin ya kan, mereka nggak mau ngasih tahu misalnya anaknya kenapa kayak gitu. Terus juga masih banyak orang-orang yang dengan gangguan mental jadinya ditelantarin kayak gitu kan, dilepas, keluarganya nggak mau turun tangan lagi kayak gitu. Nah itu salah satunya juga kenapa orang-orang nggak mau ngomongin kesehatan mentalnya, atau ketika dia memiliki masalah-masalah itu mereka nggak mau ngomongin karena ya itu mereka tutup mata, mereka nggak mau kayak gitu. Jadi mereka ya udah deh, daripada gue ngomongin nanti gue dianggap aneh, jadi mendingan gue nggak usah ngomongin kayak gitu. Dan stigma ini juga yang ngebuat mereka menghalangi mencari bantuan ketika mereka punya gangguan itu kan. Jadi dia ngerasa dia lebih milih diem, atau dia denial ketika dia ngerasa punya masalah, kayaknya enggak deh, ini cuman perasaan gue aja, kalau ini tuh emang ada masalah, tapi sebenarnya gue sehat-sehat aja kayak gitu, karena dia tetap mau diterima sama lingkungannya kayak gitu. Padahal kan ketika kita udah punya gejala-gejala nih, ada baiknya untuk kita mencari pertolongan kan. Sebenarnya itu sih menurut aku kenapa masih tabu, karena stigma di Indonesia ini masih kental banget kayak gitu. Internalize stigma di dalam diri, atau maksudnya kayak gini, internalize kayak dia udah tahu nih ada stigma di stigma terhadap gangguan kesehatan mental ini kan, cuman dia nggak mencoba untuk membuang stigma itu yang ada di dalam pikirannya dia. Jadi cuma tahu oh iya orang dengan gangguan mental tuh suka dikucilin loh, cuman dia sendiri masih mengucilkan orang dengan gangguan mental kayak gitu. Juga salah satunya yang kenapa masalah kesehatan mental ini masih banyak di Indonesia dan jarang diomongin. Kayak gitu sih menurut pandangan aku, Kevin. Oke, jadi kalau aku boleh rangkum, selain karena memang masalah kesehatan mental itu bukan sesuatu yang memang kelihatan mata ya, tidak kelihatan kasat mata, juga kayak adanya masih rendahnya tingkat literasi orang-orang tentang kesehatan mental, juga tentang kultur ya. Memang Indonesia kan negara Asia ya, yang beberapa negara Asia kan masih kayak menjunjung tinggi kayak kalau ngomongin kejelekan itu kayak sesuatu yang
enggak gitu. Maksudnya kalau kita ngomongin tentang apa sih kita lagi struggle sama ini itu gitu, kayak sesuatu yang masih belum bisa dinormalisasi gitu loh sama negara-negara. Tapi memang menurut kakak, kalau kakak melihat tendensinya sama makin kesini tuh gimana? Apakah ada tren positif gitu kak tentang respon masyarakat tentang kesehatan mental? Kalau menurut aku ya, zaman sekarang ini sebenarnya tuh udah banyak banget meningkatkan awareness tentang mental health tuh. Zaman sekarang itu udah banyak banget kelihatan dari komunitas-komunitas yang berdiri kan, dan platform-platform media sosial juga semuanya udah banyak yang dipakai untuk menyebarkan promosi kesehatan mental. Tapi masalahnya sekarang tinggal itu praktiknya, apakah kita ketika kita udah tahu nih info-infonya, bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental kita, bagaimana kita memperlakukan orang dengan gangguan kesehatan mental. Nah, di situ masalahnya, apakah kita sudah bisa mempraktikannya atau belum, kayak gitu. Cuman kalau misalnya masalah untuk mempromosikan kesehatan mental sudah banyak atau belum, menurut aku sudah banyak banget, kayak gitu. Oke, ya baguslah kalau misalnya sudah ada gerakan gitu ya yang yang dilakukan gitu untuk menormalisasi ngomongin tentang masalah kesehatan mental gitu. Dan mungkin aku jadi tertarik nih kak untuk tahu lebih banyak tentang apa sih yang mungkin terjadi kalau misalnya kita ngomongin kesehatan mental, gangguan-gangguan kesehatan mental kayak apa aja sih yang mungkin terjadi gitu, yang kayak mungkin dari yang hal-hal yang sifatnya orang nggak kayak tahu gitu, yang mungkin kelihatannya tuh normal tapi sebenarnya tuh gangguan kesehatan mental gitu, sampai memang yang kalau memang hal yang berat-berat gitu ya, memang yang kayak punya nama yang kayak bipolar disorder atau borderline itu memang kan memang orang mungkin sering dengar ya, belakangan ini mungkin sering dengar. Tapi apa aja sih kak, apakah ada hal-hal kayak gangguan-gangguan kesehatan mental yang mungkin orang tuh nggak sadar kalau itu sebenarnya gangguan kesehatan mental gitu? Sebenarnya ini gampang banget, orang udah sering ngomong stres. Orang tuh sering banget yang ngomong, aduh gue stres banget nih. Sebenarnya stres itu sudah termasuk masalah kesehatan mental. Memang dia belum masuk ke bagian gangguan-gangguan yang ada di diagnosis kayak DSM gitu kan. Cuman dia itu emang udah ada masalah di kesehatan mentalnya, karena kan udah banyak rangsangan-rangsangan negatif dari luar ke dalam diri dia yang menyebabkan dia itu banyak pikiran-pikiran negatifnya juga kan. Dia merasa terbebani kan. Berarti kan itu udah masuk salah satu masalah kesehatan mental. Itu sih salah satunya yang kita nggak sadar kalau sebenarnya itu stres bukan omongan stres doang, tapi emang itu ada masalah kesehatan mental dan ada cara-cara juga untuk mengendalikannya atau metode-metode untuk menghadapinya kayak gitu. Jadi hal sekecil stres pun yang memang orang kayak suka ngomong dengan kayak santai gitu ya, aku lagi stres nih, itu jadi merupakan memang indikasi gitu. Maksudnya kita nggak boleh kayak seenaknya menyepelekan oke, stres gitu. Dan mungkin nyambung sama yang kakak omongin tadi gitu, banyak orang yang cenderung kayak yaudahlah stres aja ini gitu, masalah kayak gini aja aku bisa hadapi sendiri. Jadi aku jadi kayak pengen tahu kak, gimana cara kita tuh menemukan balance-nya gitu. Kan kita kan ada masalah misalnya nih, gimana cara kita tahu kapan kita harus kayak simpan kayak solve sendiri, sama kayak kita harus ngomong ke orang gitu. Kalau kita kebanyakan ngomong ke orang, mungkin orang akan nganggap kita nih kayak dianggap mungkin lemah atau tidak kompeten atau kayak suka mengeluh gitu. Tapi dalam satu sisi lain kita juga mungkin kayak kalau kita simpan sendiri, kita juga nanti takutnya kayak stres sendiri gitu. Ada nggak sih kak kayak cara atau kayak balance, how to balance it out gitu? Kalau menurut aku sebenarnya yang pertama kita harus tahu kapasitas diri kita ketika menghadapi masalah ya. Jadi kita nggak bisa terus memaksakan diri kita. Jadi ketika kita emang udah merasa oke, di sini titik ini saya udah nggak bisa untuk melanjutkan masalah ini saya sendiri, saya butuh bantuan. Di situ langsung minta aja bantuan, dan bantuannya ke siapa? Bisa di reach out ke teman-teman terdekat kita terlebih dahulu. Itu yang paling gampang. Emang pasti ada pikiran-pikiran yang kita takut membebani ya kan. Cuman
menurut saya itu harus dibuang jauh-jauh pikiran itu kayak membebani, karena yang namanya teman pasti emang di sana ada karena untuk membantu kan. Jadi ya udah coba aja ketika misalnya emang udah tahu kapasitas diri kita udah mentok di kapasitas itu, langkah awal minta bantuan ke teman terdekat kayak gitu sih. Jangan takut untuk dijudge macem-macem, tapi emang ya udah, daripada dipendam sendiri makin kenapa-napa, mendingan ke bantu minta orang lain. Jelasin kayak gimana kondisi diri kita, kenapa kita sampai bisa minta bantuan, kayak gitu aja sih sebenarnya kalau menurut aku. Jadi jangan malu untuk minta tolong kan. Tapi kadang gini Kak, ada masalahnya tuh kadang kita ngomong ke orang tapi nanti apa yang kita omongin nanti kayak kita kan udah kayak kasih kepercayaan ke orang ini. Tapi ternyata kepercayaan kita itu kayak tidak dihargai. Jadi kayak mungkin dia ngomong ke orang lain gitu. Jadi kayak kita tuh kayak trauma mungkin ya, kayak kalau mau ngomong takutnya hal yang sama kan terulang lagi gitu. Jadi kita mungkin menurut Kakak gimana, kayak harus pilih-pilih teman juga mungkin ya? Iya, kalau menurut aku emang pilih-pilih orang juga ya, kayak maksudnya kita kalau dari diri aku sendiri ya, ketika aku punya masalah aku nggak cerita ke satu orang itu terus, tapi aku selalu mikir nih kira-kira teman mana ya yang bisa membantu masalah aku yang ini kayak gitu. Jadi emang di sini seleksinya juga perlu ya. Jadi biar kita dapat feedback yang efektif, bukan feedback yang malah ya elah gitu doang, nggak kayak gitu. Tapi emang seleksi teman, seleksi untuk cerita ke teman yang mana itu juga diperlukan kayak gitu. Jadi kayak kira-kira teman mana yang bisa membantu. Jadi nggak asal pilih teman aja kayak gitu. Biar ini juga membantu kita agar kita mendapatkan feedback yang sesuai dengan apa yang kita inginkan kayak gitu. Menurut aku gitu sih. Jadi memang kita harus kayak mungkin dalam tanda kutip bereksperimen ya. Mungkin kita kan nggak tahu ya nanti gimana. Jadi kita kayak ngomong nih ke orang ini, ternyata respon yang kita dapatkan tidak sesuai dengan yang kita butuhkan gitu, atau kayak apa? Misalnya dia kayak nggak bisa keep trust kita tuh kayak di-betray gitu sama dia. Jadi mungkin next time kita ngomongnya jangan sama dia lagi, mungkin yang lain gitu ya. Jadi kayak ada proses di sini ya, nggak bisa kayak langsung. Bener emang. Ya semuanya emang proses sih kayak gitu. Dan ya sama aja sih kayak minum obat kan, ada cocok nggak cocoknya. Kita nyari temen atau nyari psikolog itu juga pasti ada proses mana yang cocok mana yang enggaknya. Tapi yang penting jangan pernah nyerah, jangan pernah untuk gak mau mencari bantuan lagi. Dan ini juga penting banget buat teman-teman yang di reach out sama teman yang punya masalah kesehatan. Jadi kita tuh harus membiasakan diri untuk gak usah ngejudge gitu. Cukup jadi pendengar yang baik, pendengar yang aktif kayak gitu. Jadi ketika kalau aku misalnya ada teman yang cerita, aku nanya dulu pertamanya, oke, lo mau apa dari gue? Apakah lo mau saran atau lo mau cuma dengerin? Atau lo cuma mau mengeluarkan keluh kesah lo? Jadi gue cuma dengerin. Biasanya aku nanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia bilang, gue butuh solusi. Oke, aku akan mencoba bantu dia. Tapi aku juga nggak, kamu harus kayak gini-gini. Enggak, tapi aku, ya udah kira-kira dari kamu solusinya apa? Misalnya dia bilang solusinya gini-gini. Ya udah aku kasih plus minusnya aja menurut dia kayak gimana. Jadi sebisa mungkin aku juga pingin kalau dia itu yang membuat solusinya, bukan aku yang membuat solusinya. Kayak gitu, itu penting banget soalnya biar dia juga punya kepercayaan diri pada dirinya sendiri. Kayak gitu. Terus kalau misalnya dia cuma pengen dengerin, ya udah dengerin aja kayak, oh iya, terus gimana, terus ada apa, kayak gitu. Nggak usah di komen-komen macam-macam kayak gitu sih. Jadi emang kedua belah pihak ini penting fungsinya. Bener Kak, menurutku memang mendengarkan itu merupakan salah satu kemampuan yang ternyata sulit untuk dilakukan gitu ya, untuk benar-benar ada untuk orang ini dan tidak judgmental gitu, hanya mendengarkan sepenuhnya tanpa kayak kita menyela ininya dia, kayak kita memaksakan kehendak kita. Itu menurutku pribadi juga susah gitu. Kayak aku masih juga kayak kadang suka kayak ada orang cerita nih, aku pengen kayak
memaksa ya kayak pendapatku tuh gini, jadi kayak aku tuh meskipun nggak ditanya aku tuh kayak kasih aja gitu. Nah mungkin ini buat apa, buat kita buat apa ya, renungan juga ya buat kita, kalau misalnya kita ada orang yang mungkin mau curhat aja, sesimpel curhat mungkin bisa kayak yaudah dengerin aja gitu, mungkin tawarkan opsi itu tuh kayak tadi Kak Tarvi bilang ya, kayak mau didengerin aja atau mau apa aku bantu dengan kasih solusi gitu. Dan kalaupun kita memberikan solusi juga jangan memaksakan pikiran apa ini kita, kehendak kita gitu ya. Iya, benar-benar. Ya Kak. Nah mungkin pertanyaanku selanjutnya buat Kak Tarvi nih. Kan tadi kita ngomongin kesehatan mental itu apa namanya, bisa datang hanya karena stres gitu. Apakah itu artinya semua orang berpotensi untuk mengalami masalah kesehatan mental itu sama, atau mungkin ada kelompok tertentu nih Kak yang menurut Kakak lebih rentan mengalami gangguan kesehatan mental? Oke, jadi masalah kesehatan mental itu sebenarnya semuanya dapat mengalaminya, siapapun itu. Semua tentang usia, semua status sosial, status ekonomi, dan orang dengan agama atau ras apapun itu emang memiliki bisa mengalami masalah kesehatan mental. Cuman emang ada kelompok-kelompok tertentu nih yang rentan terkena masalah kesehatan mental. Nah, kelompoknya itu kelompok apa sih? Biasanya kelompok yang sering terekspos dengan peristiwa-peristiwa kurang baik, terus selalu berada di lingkungan negatif, atau sering berhadapan dengan masalah-masalah yang membebani diri dia atau masalah-masalah negatif. Contoh kelompoknya, misalnya tentara, polisi, korban bencana, terus korban kejahatan dan korban kekerasan. Itu kelompok yang rentan terkena PTSD. Kenapa? Karena mereka itu pernah mengalami masalah atau peristiwa traumatis kan. Jadi mereka rentan terkena gangguan mental kayak gitu. Terus kelompok usia lanjut juga rentan, salah satu kelompok yang rentan terkena masalah kesehatan mental. Karena kan biasanya kalau usia lanjut itu kan dia kegiatannya sudah makin berkurang kan. Dia biasanya disuruh sama anak-anaknya di rumah aja gitu. Tapi anaknya sibuk dengan keluarganya atau dengan kerjaannya kan. Nah disinilah mulai muncul kayak dia tuh mulai merasa kesepian karena dia nggak punya teman bicara, dan dia juga nggak bisa keluar rumah kan karena udah minimum lah geraknya kan. Jadi dia cuma di rumah. Nah karena di rumah inilah mulai tuh muncul pikiran-pikiran negatif kayak merasa terlantarkan oleh keluarganya, nggak pernah diajak ngomong kayak gitu. Makanya kenapa kelompok usia lanjut ini juga rentan dengan masalah kesehatan mental. Terus yang terakhir juga ada kelompok usia muda nih, kayak misalnya usia remaja dan usia dewasa awal. Sekitar remaja berarti kayak mulai 15 tahun lah ya sampai 25 tahun itu juga rentan terkena masalah kesehatan mental, terutama di negara-negara berkembang kayak gini kan, karena banyak banget tuntutannya. Tapi sebenarnya tuh intinya kenapa kelompok usia muda ini rentan terkena masalah kesehatan mental, karena di kelompok ini tuh sedang terjadi perubahan tugas normatif. Jadi kayak misalnya dulunya karena dia masih anak-anak, dia kan masih dikontrol sama orang tuanya ya, kayak dijaga lah, keputusan-keputusan masih dikasih sama orang tua. Terus sekarang waktu dia udah mulai dewasa, dia lebih dituntut untuk mandiri, kontrol dari orang tua ini mulai berkurang kan. Sedangkan dia sudah mulai terekspos dengan lingkungan yang lebih luas. Jadi di situ bakalan ada kayak dia bingung mau ngapain, tapi orang tua juga udah mulai ayo harus mandiri kayak gitu kan di situ. Nah itulah yang dapat menyebabkan masalah-masalah psikologis kayak misalnya krisis identitas atau krisis emosional. Jadi maksudnya krisis emosionalnya kayak dia bingung mengidentifikasi apa yang dia rasakan, dan dia bingung juga untuk menyampaikan ke orang lain. Nah kalau misalnya masalah-masalah ini nggak diselesaikan, itu bisa menyebabkan ke arah masalah kesehatan mental hingga gangguan-gangguan mental kayak gitu. Jadi di kelompok usia ini emang perlu banget nih untuk mereka tahu strategi coping yang tepat untuk dirinya, dia tuh apa, metode kayak gimana sih yang dia cocok untuk mengatasi masalahnya, apakah
ketika dia punya masalah, ketika dia stres, dia harus lebih ke olahraga larinya, atau dia me time-nya nonton atau gimana. Jadi di masalah ini, di kelompok ini tuh emang penting banget untuk tahu strategi coping agar tidak terjadi masalah kesehatan mental kayak gitu. Jadi memang selain orang-orang yang memang latar belakangnya mungkin di masa lalunya memang memiliki pengalaman buruk gitu ya, atau yang traumatik, atau memang bekerja dengan banyak tekanan, kelompok usia yang tua gitu ya, kelompok usia senja yang ya seperti orang tua kita mungkin yang sekarang ini. Jadi ini mungkin buat pengingat buat kita semua juga ya, kalau misalnya kita masih punya orang tua, ya sekarang sempat-sempatin lah ya, apa namanya, telepon, ngobrol gitu ya, biar mereka nggak merasa kesepian gitu ya. Iya, bener banget. Apalagi kalau misalnya orang tua kan kadang cerita suka diulang-ulang kan. Kayak misalnya pagi ini dia cerita A, terus nanti siang dia cerita lagi A lagi. Nah itu kayak ya udah dengerin aja kayak, oh iya, respon lagi aja kayak di awal. Jangan kayak kan tadi udah cerita, jangan kayak gitu kan, sakit hati juga ya orang tua kayak gitu. Jadi kayak ya udah dengerin aja kayak gitu sih. Nah, kelompok ketiga yang tadi kakak bilang itu yang apa namanya, aku tertarik untuk tanya lebih dalam ini kan, ini kan mungkin karena penonton apa yang bakal nonton ini mungkin mayoritas adalah pelajar ya, dan pelajar itu masuk dalam kategori yang tadi usia muda itu ya, yang tadi kakak bilang mungkin mengalami krisis identitas, atau mungkin kayak dia belum bisa mengidentifikasi ini perasaan apa gitu. Jadi menurut kakak apa sih masalah-masalah atau tekanan-tekanan yang kayaknya mungkin dihadapi oleh pelajar-pelajar gitu Kak, apa yang berpotensi untuk kayak memunculkan masalah kesehatan mental gitu. Nah ya, jadi ini di pelajar ini tuh sebenarnya pelajar mahasiswa itu kan tuntutannya tuh banyak banget ya, dari pihak sekolah, dari pihak pergaulan sosial, dan pihak keluarga. Itulah salah satu yang memicu masalah kesehatan mental. Kita mulai dari pihak sekolah. Jadi mereka ini kan punya tantangan kehidupan baru di lingkungan kampus atau sekolah kan. Kayak misalnya dari SMP ke SMA, lingkungannya baru, dia harus adaptasi lagi. Dari SMA ke kuliah, dia juga harus adaptasi lagi. Apalagi kuliah itu kan beda banget kan pergaulannya, pergaulan dan tata pendidikannya itu juga beda banget kan. Jadi tuh kenapa mereka sering kena masalah kesehatan mental, karena mereka ini tuh dituntut untuk beradaptasi dengan cepat. Sedangkan proses adaptasi masing-masing orang itu kan berbeda-beda kan. Nah itu salah satunya kenapa dia bisa mengalami masalah kesehatan mental. Terus yang kedua, dia juga beban untuk mengimbangi antara pelajaran dengan kehidupan sosialnya dia. Jadi pasti kan ada orang yang nggak mau cuman belajar doang kayak gitu kan, tapi tugas dia banyak, kelas dia banyak, jadi kehidupan sosialnya berkurang. Nah dia berusaha mengimbanginya nih, caranya gimana kan, tapi metodenya itu apakah dia udah merasa terimbangi atau belum, itu kan jadi beban di dia. Nah itulah kenapa dia bisa menyebabkan masalah kesehatan mental juga, karena dia merasa kalau ini timpang sebelah, kayak gue belajar terus nih tapi gue nggak punya temen akhirnya kayak gitu kan. Jadi itu dia jadi stres, jadi punya beban. Atau dia main terus, akhirnya nilainya turun atau jelek, itu dia stres juga. Nah nilai ini biasanya kan ada hubungannya sama orang tua kan. Ini salah satu juga yang memicu kenapa usia ini tuh sering banyak kesehatan mental. Jadi kayak tuntutan atau harapan orang tua itu juga berkontribusi ya dalam masalah kesehatan mental di kelompok usia muda ini. Jadi kayak karena harapan orang tua, kita maunya kan pasti kuliah di tempat yang bagus, nilai kita bagus kayak gitu. Tapi itu terkadang jadi beban dari kita sendiri kan. Kita nggak mau mengecewakan orang tua. Nah itu terus kadang kita juga jadi memendam diri kita sendiri. Kita nggak berani untuk bilang ke orang tua kalau kita punya masalah. Nah itu akhirnya pendaman-pendaman itu yang akhirnya bisa menimbulkan masalah-masalah kesehatan mental kayak gitu. Nah terus juga ada nih kayak misalnya di kelompok ini kan egonya masih tinggi banget kan, gengsinya masih tinggi banget kan. Jadi dia nih
merasa kalau dia itu udah bisa, kan karena dia dituntut untuk mandiri, akhirnya dia punya pikiran kalau oke, gue bisa mandiri nih, gue bisa nyelesain masalah gue tanpa bergantung sama orang lain. Nah, ego atau gengsi ini juga bisa karena ketika dia punya masalah, dia lupa sama kapasitas dirinya itu. Dia karena, kan tadi kita udah ngebahas kan tentang kalau kita harus tahu kapasitas diri kita, kapan kita harus minta tolong. Cuma karena ego dan gengsi di kelompok ini masih tinggi, akhirnya dia punya pemikiran kalau dia bisa menyelesaikan masalah sendiri dan dia nggak mau minta tolong ke orang lain. Nah itu dia tadi, karena dia nggak mau minta tolong orang lain, dia pusing sendiri sama masalahnya, dia terbebani sendiri, dari stres jadi makin stres dan akhirnya bisa resiko terkenanya gangguan-gangguan mental kayak gitu sih. Dan ini kayak udah kelihatan banget sih, maksudnya udah banyak bukti-buktinya. Salah satunya aku baca penelitian, jadi skripsi aku juga salah satunya kan tentang mahasiswa ya. Nah di skripsi yang aku baca dari penelitian-penelitian sebelumnya kalau misalnya ada yang menunjukkan 78 mahasiswa dengan kelompok usia 18 sampai 25 tahun itu pernah mengalami masalah kesehatan mental selama pendidikannya. Dan masalah yang biasa muncul itu tuh biasanya emang depresi, gangguan kecemasan, hingga munculnya pemikiran-pemikiran bunuh diri kayak gitu. Biasanya tuh kecemasan karena bisa dipicu juga karena yang tadi ya, kita harus adaptasi dengan cepat masalah dengan pelajaran dan kegiatan sosial kayak gitu. Itu juga bisa jadinya cemas, terus depresi karena kita nggak mau menceritakan masalah-masalah kita pendam terus dan segalanya. Tapi balik lagi, kalau misalnya gangguan kesehatan mental itu bukan cuma faktor sosial lingkungan, tapi juga ada faktor genetik atau biologis kayak gitu sih, aku mau ingetin aja. Oke, jadi kalau aku tadi dengar dari Kak Tarti bilang banyak faktor ya Kak, banyak banget nih faktornya nih dari pelajar untuk bisa kayak berpotensi mengalami masalah kesehatan mental gitu, adaptasi kayak tadi Kakak bilang di tempat baru kan, memang kita mungkin kayak sekolah nih misalnya kita masuk uni nih di tempat yang baru, kita harus kenalan sama orang lagi, ada pressure gitu ya, mungkin ada kayak harapan-harapan dari orang tua juga ya tadi kita juga sebagai anak tentu nggak mau mengecewakan orang tua gitu ya. Terus kayak tadi kalau bilang kayak ego, kayak mungkin ya itu tadi yang membuat kita jadi kayak malu untuk mengakui kalau kita tuh butuh bantuan gitu, malu untuk mengakui kalau kita tuh kayak sebenarnya ya maksudnya nggak sekuat yang kita pikirkan gitu ya. Hal-hal seperti itu yang ternyata cukup mungkin sebenarnya sering banget nih terjadi, tapi kita nggak sadari gitu ya kayak nggak sadari ternyata bisa mengarah ke hal yang lebih serius gitu. Nah, menurut Kakak sebagai misalnya nih sekarang buat pelajarnya sendiri nih, mungkin buat orang tua tentu saja ada kayak hal yang harus dilakukan misalnya ya dari faktor ekstra, tapi dari faktor kita sendiri nih sebagai pelajar, hal-hal kecil apa sih yang bisa kita lakukan untuk kayak misalnya tadi itu yang kayak untuk bisa tahu kapasitas diri kita sendiri yang tadi Kakak bilang, untuk meminimalisir lah munculnya gangguan kesehatan mental tuh, yang kita bisa lakukan apa sih Kak? Memperbanyak literasi kesehatan mental, itu yang pertama. Jadi literasi kesehatan mental itu kan ada 3 aspek ya. Yang pertama itu kita bisa mengetahui cara-cara mencegah gangguan mental. Yang kedua kita bisa tahu gejala-gejala masalah kesehatan mental atau gangguan mental. Dan yang ketiga kita bisa mempromosikan kesehatan mental kepada orang-orang di sekitar kita. Nah terus dari 3 aspek itu kita kan bisa tahu kan kayak ada apa aja sih gangguan-gangguan mental, terus gejalanya apa aja. Nah dari situ kita bisa tahu kan ketika kita punya masalah, ketika kita sudah menunjukkan simptom-simptom atau gejala-gejala, kita bisa cek tuh apakah kita sesuai dengan gejala itu. Nah terus kalau misalnya kita udah sesuai, kita harus apa? Nah dengan literasi kesehatan mental itu kita juga tahu tuh harus kemana, harus bagaimana ketika kita punya gejala-gejala itu.
Jadi misalnya kalau misalnya kita udah punya salah satu gejala, kita boleh minta tolong ke temen terdekat kita dulu, kita cerita dulu, minta atau ke orang tua, minta saran mereka kayak gimana. Terus kalau misalnya emang merasa udah parah banget, kita bisa refer ke psikolog atau psikiater kayak gitu. Jadi dengan mendalami literasi kesehatan mental ini, kita bisa tahu apa yang dibutuhkan, apa yang kita maksudnya jadi tuh kesehatan mental itu kan juga ada strategi self help-nya kan, kayak ketika kita punya masalah kita harus apa, di situ kan ada strateginya. Nah strategi itulah yang bisa kita tahu kapan kita butuh orang lain. Jadi kayak misalnya strategi self help, meditasi ketika kita stres, coba meditasi aja. Tapi kalau misalnya kita meditasi juga udah nggak bisa, atau kita olahraga juga kita masih ngerasa ada beban, berarti kan kita udah nggak bisa jaga sendiri kan, udah nggak bisa ngadepin sendiri. Nah itu baru minta orang lain. Jadi sebenarnya gimana caranya kita bisa tahu kapan kita butuh orang lain, kapan kita bisa tahu kapasitasnya, kayak tadi lagi itu emang butuh proses. Yang pertama kita harus explore diri kita juga. Kalau kita punya masalah, coba hadapin masalahnya dulu, coba kita cari-cari solusinya dulu kayak gimana. Nah kalau misalnya kita misalnya biasanya ini misalnya olahraga. Biasa olahraga, ketika kita olahraga pikiran negatif kita hilang. Tapi ketika ada satu masalah kita olahraga, pikiran negatifnya nggak hilang, berarti kan itu kapasitas kita udah mulai terlewatkan kan. Nah yang kayak gitu tuh kita harus tahu tentang diri kita, kapan kita harus minta tolong ke orang lain kayak gitu sih Kevin kalau menurut aku. Oke, jadi selain memperbanyak literasi yang dalam hal ini mungkin karena di zaman sekarang informasi kan mungkin gampang ya, kayak internet gitu. Sekarang kalau kita mau cari tahu tentang sesuatu ya tinggal Google aja gitu ya. Itu kayak jadi nggak ada alasan lagi sih buat kita untuk nggak tahu gitu ya, untuk nggak mau tahu atau nggak bisa cari tahu tentang masalah kesehatan mental. Dan yang mungkin yang kedua yang kakak bilang tadi ya, eksplorasi diri, itu berarti mungkin nyambung bagaimana kita kayak mencintai diri sendiri gitu ya, kayak kita cari tahu gimana kita itu siapa, kita itu ya kalau aku menganggapnya dari Kak Tarif bilang tadi ya, kita tuh harus tahu kapasitas kita ya tadi itu ya, kayak kita tuh sebenarnya mampunya segini, dan kalau kita paksain lebih dari itu ya kita mungkin melukai atau mungkin kayak jadi nggak optimal gitu ini kita coping sama masalah yang kita punya gitu. Jadi di sini memang mungkin setuju sama Kak Tarif bilang, ini eksplorasi diri ini memang hal yang penting tapi berkelanjutan, susah, ini bukan sesuatu yang instan gitu ya Kak ya. Iya benar. Emang semuanya ada proses sih dalam diri kita juga. Jadi ketika kita punya masalah kita nggak bisa selalu expect kalau itu langsung bisa selesai, tapi emang banyak proses yang harus kita lakukan, ada trial and error-nya juga di situ kan. Tapi intinya itu tadi, jangan pernah nyerah ketika kita menghadapi masalah. Oke. Terima kasih banyak Kak Tarfi buat waktunya. Ini benar-benar kayak kayak kalau tadi Kak Tarfi bilang salah satu cara untuk membuat kita jadi lebih aware ya ini memperbanyak literasi, dan ini mungkin kayak Kak Tarfi bilang tadi ini benar-benar kayak insightful banget sih kalau aku bilang ya, kalau aku dengerin tadi ini kayak harapannya yang nonton ini juga bisa makin mendapatkan informasi lebih lah dari yang kita diskusikan sekarang ya Kak ya. Semoga ini bisa kayak jadi penyemangat buat mereka ya, buat kita semua yang sedang mengalami masalah gitu ya. Jadi yang Kak Tarfi bilang tadi, jangan takut untuk minta bantuan gitu, jangan malu untuk minta bantuan, karena it's okay gitu ya, karena it's okay to feel not okay gitu, it's okay to find help gitu ya. Dan mungkin buat orang yang di approach gitu ya, buat kita yang mungkin ada orang yang teman kita yang mengalami masalah ya, kita harus mendengarkan, jangan judgmental gitu, keep an open mind gitu ya Kak ya, kalau tadi aku bisa rangkum dari yang Kak Tarfi bilang. Dan juga ketika kita udah memahami literasi kesehatan mental nih, kan kita udah tahu kan gejala-gejalanya kan. Nah, kita tuh nggak boleh banget mendiagnosa diri kita punya gejala apa, karena itu kan yang punya hak itu kan hanya psikolog dan psikiater kan. Kalau di Indonesia itu psikiater yang bisa kalau di Indonesia psikolog dan psikiater bisa, cuman obat kan dari psikiater aja kan. Cuman
untuk ketika kita udah punya infonya, kita nggak boleh mendiagnosa diri kita. Kita nggak boleh, aduh kayaknya gue bipolar deh nih. Gejala-gejala gue tuh udah sama banget sama yang gue baca-baca di literasi, yang buku-buku, jurnal-jurnal, terus dari Google yang gue baca tuh udah sesuai banget. Nah itu jangan pernah kayak gitu. Karena mungkin iya gejalanya emang sama, tapi di gangguan mental itu tuh gejala satu dan yang lain itu terkadang tuh tumpang tindih gitu Kevin. Jadi kayak hampir sama kan, kayak ada kelompok-kelompoknya kan, kayak gangguan emosional. Gangguan emosional itu kan ada depresi dan bipolar. Nah itu kan pasti bertumpang tindih kan, apa namanya, simptomnya kan, gejalanya. Jadi kita nggak, yang bisa tahu pasti itu ya cuman orang profesional, dan orang profesional itu juga biasanya diagnosisnya kan bukan dalam sekali datang udah dapat diagnosis, nggak kayak gitu kan. Biasanya kita harus berkali-kali konsultasi, kita baru tahu dapat diagnosa yang pastinya kayak gimana. Jadi mungkin ketika kita merasa punya gejala gangguan salah satunya, itu udah bagus, itu salah satu step awal kita sebelum kita datang ke profesional. Jadi ketika kita ke profesional, ditanya ada masalah apa, kita udah tahu kan masalah kita apa, dan menurut kita itu baca di internet gejala-gejalanya seperti ini. Nah terus kita bilang ke dokter atau psikolognya kalau apakah benar gejalanya ini, gejala yang saya punya ini gangguan seperti ini, kayak gitu. Jadi bukan ke dokter bilang, dokter saya punya bipolar nih, nggak kayak gitu kan, tapi kita konsultasi, kayak saya punya gejala seperti ini, saya baca informasi yang saya punya gejala seperti ini, apakah benar yang saya baca, kayak gitu sih sebenarnya. Nah mungkin yang perlu dinormalisasi juga buat di Indonesia tuh ya itu, kalau misalnya kita kalau kita mau ngomong aja ke psikolog atau psikiater gitu, sebenarnya nggak harus nunggu kita kayak punya masalah yang berat banget gitu kan, kayak maksudnya ngomong aja gitu ya. Kayak ini yang kemarin aku dengar juga gitu ya, kayak aku mau ke psikolog itu kayak harus nunggu dulu aku punya masalah yang kayak berat banget gitu, padahal enggak gitu. Kamu kayak kita tuh mungkin masih belum, salah satu yang belum sadari itu ya, kita bisa datang aja kapanpun gitu, ngomongin masalah yang kayak sesederhana itu ya nggak apa-apa gitu, datang ke psikolog atau ke psikiater gitu ya kayak. Iya benar banget, benar. Jadi nggak usah nunggu kayak yang, jadi ya udah, masalah emang kalau ketika kita butuh bantuan dan kita prefer ke profesional bukan ke informal kayak ke teman atau ke keluarga, ya udah nggak apa-apa, datang aja ke psikolog. Kayak gitu kan, psikolog juga ada macam-macamnya kan, kayak dan konselor juga ada macam-macamnya. Jadi kita bisa datang ke konselor juga yang sesuai dengan masalah kita, kayak gitu. Betul. Wah, makasih banyak Kak Kalri buat kita diskusi pada hari ini itu, kayak ya semoga para penonton sekalian kayak mendapatkan sesuatu ya dari pembicaraan yang Kak Tarvi sharingin pada hari itu. Thank you lagi Kak Tarvi. Iya, makasih banyak Kevin. Aku mau ngasih tahu sekali. Aku cuma mau mengingatkan sebelum aku undur diri juga, kalau misalnya yang tadi kita udah bilang, kampanye mental health awareness itu kan udah banyak dilakukan. Nah sekarang itu saatnya kita untuk mempraktikkan apa yang telah kita dapatkan. Jadi buang stigma yang ada di dalam diri kita jauh-jauh. Kita mulai berlatih untuk lebih berempati dan peka terhadap orang-orang di sekitar kita. Dan jangan pernah malu untuk meminta bantuan ketika menghadapi masalah, baik kepada teman ataupun kepada profesional. Jadi kayak tagline Internet Indonesia, hapus stigma, peduli sesama, dan sayangi jiwa. Kayak gitu intinya. Oke, thank you Kak Tarvi buat waktunya. Iya, makasih banyak ya Kevin, udah diundang. Semoga infonya tersampaikan. Amin, pasti. Amin Kak, tersampaikan pasti.